Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-temanku semua, para pejuang cuan, pejuang sangkuters, asik ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan doa terbaik buat teman-teman semua ya, tidak luput pokoknya buat kalian semua. Semoga kita semua di tahun 2024 ini teman-teman ya bisa mengubah kehidupan finansial kita yang tadinya serba kekurangan, serba pas-pasan. Semoga di tahun ini bisa serba berkecukupan ya, dan berkelebihan gitu. Amin. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman, dimana kalau kita lihat dari segi market cap, di sini ada kenaikan lumayan ya, 2,14%, sekitar 2,54 triliun dolar. Bitcoin dominance turun kembali ya, itu di area 52,7, naik turun ya, 52,7 persenan teman-teman ya. Fair and Great Indexnya masih sama di area 74, dan price daripada Bitcoin udah kembali menyentuh di range harga 68.000. Semoga saja hari ini teman-teman ya, sampai nanti malam bisa jebol lah gitu di area 70.000. Amin, semoga saja ya. Nah kali ini teman-teman ya kan, ada sedikit wawasan, ada sedikit informasi ya kan, karena beberapa waktu yang lalu ketika sektor meme itu mengalami hype ya teman-teman, ini banyak sekali dari rekan-rekan yang bertanya, bang masuk sekarang telat nggak, bang masuk sekarang telat nggak ya, bang masuk sekarang masih bisa naik lagi nggak. Nah itulah ya, mereka cenderung berani untuk masuk ketika apa, harga udah mulai grow up, harga udah mulai naik. Tapi ketika harga turun mereka nggak berani naik. Nah ini kesempatan buat kalian untuk menjadi kaya, mungkin seperti itu. Oke langsung kita lihat. Nah yaitu tentang si PP Coin teman-teman. Dimana si PP ini kalau kita lihat bersama-sama ya, kinerja atau harga daripada PP ya, untuk overall lah, kita lihat secara overall, dia itu sebenarnya udah mengalami kenaikan sebesar 11 ribuan persen ya, hampir ke 12.000% teman-teman dari overallnya ya. Nah sedangkan harga PP saat ini dia kan berada di area 0,50 di belakang koma dengan kepala 6 ya, ini udah mulai koreksi nih ya. Nah waktu itu ketika PP udah mulai naik tinggi seperti ini kan, banyak yang bertanya, bang masuk telat nggak, masuk telat nggak. Sebenarnya ini adalah kesempatan dimana sebenarnya altcoin itu mengalami koreksi semua ya, termasuk PP, Shiba, Dogecoin ya, semua mengalami koreksi. Kita belum tahu ya, belum tahu karena kita belum memasuki alt session teman-teman, di mana si PP ini kan terlahir di bear market tapi performanya udah luar biasa kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi menurut saya pribadi dengan persentase ranks PP ini di area 43, dia bisa masuk ke 20 besar atau ke 15 besar, ini udah wow gila nanti harganya gitu teman-teman ya. Nah, dimana kalau kita lihat dari circulating supply pun udah 100% beredar ya kan, circulating supply udah 100% beredar. Dari segi market cap ya kan, market capnya di sini kalau kita lihat mana full nah ini ya, market capnya dia berada di area 2,8 billion dolar teman-teman ya. Dia bisa syukur-syukur bisa ke 7 billion atau ke berapa gitu, udah luar biasa nanti ya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Ini harga PP lagi koreksi teman-teman. Sebenarnya ini adalah ya, ini bukan ajakan atau bujukan buat teman-teman untuk membeli PP, enggak, tapi ini sesuai permintaan teman-teman, bang untuk entry PP, untuk masuk PP gimana, udah siap belum ini ya kan, masih bisa naik enggak, nah gitu loh ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, ini adalah chart daripada PP ya dalam time frame 4 jam. Nah, kita udah ada kode juga teman-teman, udah ada isyarat juga ya. Bisa kalian lihat sendiri ya di sini teman-teman ya. Nah, ketika terbentuk yang namanya cok, ini cok ya, ini cok. Harga di sini cenderung berbalik arah ya. Dia mengalami grow up naik, habis itu sedikit retracement untuk mencari apa? Untuk mencari low validnya teman-teman. Habis itu dia mulai naik dan membentuk yang namanya break of structure atau boss ya. Ketika udah membentuk boss teman-teman, ini boss warna hijau ini ya, tulisan hijau, dia naik lagi ya kan, naik lagi, turun lagi untuk mencari apa, low barunya. Habis itu naik lagi dan membentuk break of structure lagi. Nah kecuali apa, low validnya ini ke break, maka di sini kan terbentuk yang namanya cok ya. Ini low valid ke break teman-teman ya, ada cok. Nah cok ini berarti dia menandakan perubahan tren dari bullish ke bearish atau dari bearish ke bullish. Nah sedangkan di sini udah mulai nih, udah mulai membentuk boss teman-teman ya. Nah kalian tinggal lihat ya, kalian tinggal lihat akankah ya high
ya high ini bisa ke break. Kalau bisa ke break maka dia ada potensi untuk breakout kembali ke atas. Cuman di sini kalau kita lihat ya, kalian bisa entry posisi teman-teman di bawah sini juga bisa ya. Di area berapa? 62 sampai di area sini 588 ya. Kalian open posisi di situ, siapa tahu kan kena jaringnya ya. Atau kalian mau masuk dulu di sini 20% nggak apa-apa teman-teman. Kita melakukan yang namanya dollar cross averaging ya. Kita bisa ambil posisi di sini. Ini juga udah lumayan diskon sebenarnya di kepala 6 ini ya. Kita bisa ambil posisi di sini. Misal kita punya $100 nih ya kan, kita mau beli PP gitu ya. Kita masuk 20% dari $100 di harga ini ya. Kita masuk dulu ya 30 atau 20%. Sisanya kita spare untuk ketika si PP ini mengalami penurunan, kita masih ada spare untuk masuk kembali gitu teman-teman ya. Tapi ingat di sini kita bisa ambil cuan nanti ketika PP ini memang udah mengalami yang namanya masuk all season teman-teman, karena semua sektor ya biasanya akan mengalami kenaikan gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semua inilah ya momentum dimana kalian bisa melakukan DCI untuk PP. Nah, sebenarnya teman-teman di sini bukan hanya PP aja yang mengalami koreksi ya, melainkan ada 5 koin meme teratas ya turun gitu teman-teman, atau mengalami koreksi. Nah, jadi dari kelima meme ini ya bisa kalian pilih sendiri mana yang menurut kalian klik di hati gitu, mana yang menurut kalian mantap nih ketika bulan ini bisa naik ini ya, kalian pilih sendiri gitu ya. Di sini ada Dogecoin, Shiba Inu, WIF, PP dan Boom teman-teman ya. Jadi ini kelima aset ini mengalami penurunan ya teman-teman. Cuman saya masih ada nih salah satu token andalan dari sektor kucing-kucingan yang saat ini sedang naik gila-gilaan. Dia belum berada di exchange teman-teman ya. Udah naik luar biasa teman-teman ya. Saya masuk dari pre-sale. Waktu itu market cap pre-sale-nya setelah launch itu sekitar 2,9 juta. Hari ini tadi ya udah nyampe di area 27 juta atau berapa itu market cap-nya, luar biasa ya. Nah, oke, kita kembali ke sini. Sebenarnya ini adalah tinggal pilihan kalian semua karena ada 5 koin meme yang cukup bagus seperti Dogecoin, Shiba Inu, WIF, PP dan Boom teman-teman. Ya, ini mengalami koreksi semua. Oke. Dogecoin tanggal 20 akan ada yang namanya Dogecoin ya. Shiba Inu teman-teman saat ini sedang progres untuk perkembangan blockchain-nya ya, Shibarium untuk menuju ke adopsi massal. Kalau WIF saya kurang mendalami teman-teman, kalian bisa riset terlebih dahulu. Kalau PP ya, PP ini kalau nggak salah ya kan, kalau nggak salah nih banyak sekali orang-orang yang dari Wells Ethereum ya, ini berbondong-bondong untuk masuk ke PP gitu teman-teman. Nah, ini sangat menarik ketika nanti Wells tersebut udah mempersiapkan dana masuk ke PP. Wah, pasti akan terjadi pump ya. Kalau Boom saya juga kurang riset teman-teman ya. Jadi kalian bisa riset tersendiri ya. Nah, jadi kita fokus ke PP karena saya di sini juga melakukan DCA PP ya. Jadi PP token meme berbasis kata menempatkan ya atau menempati urutan pertama dalam daftar yang didominasi oleh koin meme berbasis anjing PP ya. PP mencatat penurunan sebesar 6,71% dalam 24 jam terakhir dan saat ini di perdagangan pada area 66, oke, dengan 450 di belakang koma. Jadi berfungsi di atas blockchain Ethereum. Bahkan PP mengambil tahap bearish hari ini sejalan dengan data on-chain token tersebut. Oke. Jadi open interest PP turun 5,66% dan volume derivatifnya turun 5,88%, menunjukkan tren penurunan yang kuat untuk token di pasar selaras dengan penurunan tingkat pendanaan tertimbang OI ya sebesar 0,0215% dan likuidasi senilai 2,12 juta persen ya. Karena kita tadi lihat real chartnya memang dia sudah membuat yang namanya break of structure teman-teman ya. Ya itu kemungkinan besar trend bearish masih kuat gitu teman-teman ya. Maka dari itu kita bisa melakukan yang namanya DCI, dollar cross averaging, jangan sekali-sekali all in gitu ya. Nah, ingat kita lihat dari si maksimal supply, circulating supply teman-teman ya. Kita lihat supply daripada PP ini nggak sebanyak token-token meme lainnya. Jadi kalau untuk menyentuh ke Rp1 mungkin di area Rp2, menurut saya pribadi possible ya untuk PP bisa menyentuh ke harga tersebut. Cuman ya membutuhkan waktu. Dan perlu kita ingat juga siapa tahu nanti PP kedepannya akan berevolusi seperti layaknya Shiba Inu yang menawarkan sesuatu hal ya, menawarkan fungsi PP itu buat apa, menawarkan teknologi dan sebagainya. Semoga saja seperti itu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu. Salam cuan.